Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Kan dia ditemukan sendirian. Nanti dari forensik, barangkali dari membuka HP bisa di trace kemana jam berapa dia berhubungan dengan siapa. Enggak benar. Setelah jendela Oh ini toh maksudnya lu pade nih buat record pada saat lu buka jendela dengan mencongkel, buka pintu dan akhirnya nyelonong tuh buat ini toh, buat alibi maksudnya. Oh konsepnya begitu toh. Makanya lain kali kalau memang lu mau buat alibi harus didukung dengan narasi yang tepat biar kagak kelihatan gobloknya gitu. Iya. Kalau emang niatnya lu mengecek, harusnya bukan dengan nyongkel. Lu bawa tangga, lu intip tuh di ventilasi di atas jendela. Apakah ada informasi sensitif yang dia pegang, atau cuma nasib buruk orang baik yang kerja di tempat salah? Karena kalau Arya yang punya jabatan aja bisa meninggal dengan cara seaneh ini, saya nggak yakin nih kita rakyat biasa punya sistem yang bisa jagain kita. Buat saya ini bukan teori, ini sinyal kalau negara udah nggak bisa lindungi orang baik. Kita semua dalam bahaya. Nah, artinya tadi bahwa ada fakta di hasil olah TKP. Apa saja yang ada di TKP itu tentu itu bagian fakta-fakta dikumpulkan dan dianalisis oleh penyelidik. Nah, ada fakta jenazah. Itulah akan menjadi serangkaian yang bisa dijelaskan dalam peristiwa apa yang sebenarnya. Lakban misalnya. Apakah benar lakban itu dililitkan sendiri oleh korban? Apakah ada orang lain? Stop scroll, kamu percaya nggak sih di negara ini orang baik bisa meninggal diam-diam dengan cara nggak wajar dan media diam-diam aja? Saya mau kenalin kamu ke satu nama, Arya Daru Pangayunan. Dia bukan influencer, bukan selebgram, tapi kerjaannya nyelamatin WNI di luar negeri, korban TPPO, evakuasi korban gempa, sampai bawa anak-anak telantar pulang dari Taiwan. Tapi kamu tahu nggak, orang kayak dia justru ditemui meninggal sendirian di kosan dengan kepala dilakban. Kamu bayangin, bro, kepala dilakban, wajah ketutup. Dan yang bikin lebih absurd, gak ada statement resmi yang gamblang. Dia lulusan HIUGM loh, udah keliling Myanmar, Timur Leste, Argentina, balik ke Jakarta jadi penolong WNI. Pahlawan modern, tapi nggak dianggap penting saat dia wafat. Pertanyaannya, apakah ini pembunuhan? Apakah ada informasi sensitif yang dia pegang? Atau cuma nasib buruk orang baik yang kerja di tempat salah? Karena kalau Arya yang punya jabatan aja bisa meninggal dengan cara seaneh ini, saya nggak yakin nih kita rakyat biasa punya sistem yang bisa jagain kita. Buat saya ini bukan teori, ini sinyal kalau negara udah nggak bisa lindungi orang baik. Kita semua dalam bahaya. Makanya saya bilang dari video sebelumnya, ini tidak akan lama kasusnya kalau CCTV itu didalami dengan sedemikian rupa oleh penyidik. Pasti ketahuan kalau ada yang masuk dan bertamu. Apalagi siapapun yang masuk akan berhadapan dengan CCTV yang ada di gerbang depan. Itu pasti. Kan CCTV di situ kan banyak, bukan hanya posisi yang selama ini CCTV yang beredar adalah posisi yang dekat kamar si almarhum kan, yang selama ini beredar di media sosial. Terkadang penjara aja bisa kebobolan, apalagi sekelas kos, ya. Sekelas kos melihat dari jendelanya kos di situ aja, saya pikir itu keamanannya nggak begitu kuat, kecuali dia memang nggak bisa masuk dari pintu gerbang itu, barulah ya. Tapi siapapun yang bisa masuk dari pintu gerbang itu, udah otomatis sangat gampang sih untuk melakukan kejahatan di dalam kos itu, karena jendelanya aja seperti itu. Kalau tadi dikasih terali besi baru lain cerita kan. Untuk pengamatan penjaga kos, kenapa 50% saya curiga, 50% tidak? Saya bisa melihat juga di situ, misalnya saya adalah penjaga kos yang dibayar 100 juta misalnya untuk menghabisi seseorang. Saya pasti berpikir, kan kita ini udah pinter semua, apalagi udah zaman sekarang ini melek digital, melek teknologi gitu kan. Saya pasti berpikir,
aku mau 100 juta tuh kau ambil, tapi kau pastikan ya, macam mana caranya kau buat rusak itu CCTV supaya aku nggak tersorot. Ya saya juga pasti nggak mau dong tersorot CCTV. Udah pasti saya pasti dicurigai. Sudah pasti saya yang menjadi tersangka utama. Tersangka ya, bukan terdakwa ya. Tersangka utama karena ada di rentang waktu kejadian itu. Saya pasti nggak bodoh juga. Kalau saya sebagai penjaga kos, saya minta yang ngasih saya duit itu gimana caranya bikin CCTV mati semua. Dikondisikan lah. Entah tiba-tiba dibikin rusak atau gimana. Nah, saya akan melakukan itu. Tapi ini kan penjaga kosnya kan terkesan dia mengambil risiko gitu kan. Untuk apa uang 100 juta toh juga kalau nanti dituduh melakukan penghabisan terencana dan dihukum mati gitu ya. Gak ada gunanya duit itu gitu. Itu yang mendasari saya yakin bahwa 50% itu penjaga kos tidak terlibat. Dia pun khawatir sebenarnya itu. Saat berapa kali istrinya menelpon, kalau benar ya istri si almarhum menelpon penjaga kos, dia khawatir ini udah pasti ada yang aneh nih. Makanya dia nggak berani ngetuk, makanya dia cuma intip-intip. Dia pasti takut lah. Coba di posisi Anda, pasti Anda takut terlibat kan. Memang gampang kita berpikir, ya udah kenapa nggak ketuk? Kalau ternyata ketuk, sidik jari Anda ada di situ, Anda nggak ada teman yang menyaksikan, yang merekam Anda. Wah, resiko besar. Kalau saya enggak gitu, mending besok pagi bawa teman gitu, bawa orang yang bisa merekam saya. Jadi saya bisa mengakui atau mengklaim bahwa saya tidak melakukan apapun, hanya membuka kamar untuk melihat kondisi keadaan orang yang dalam kamar tersebut. Yang paling saya takutkan adalah pelakunya ini tidak masuk dalam rentang waktu kejadian. Ini yang bikin repot. Dia melakukannya segalanya dengan bersih, dengan rapi, tidak terekam CCTV, dan dia nggak tersorot. Akhirnya polisi nggak bisa menemukan dia. Nah, ini yang bikin repot, yang bikin kasus agak lama. Kalau ternyata istri dan penjaga kos dan pemilik kos itu hanya korban alibi aja, alibi si pelaku. Yang ini yang diinginkan si pelaku kan, terpolarisasi gitu. Jadi opini publik itu tergiring gitu ke mereka. Dan berikutnya, untuk asumsi bunuh diri mulai sekarang dihilangkan dari pikiran kita semua ya, para netizen. Sudah sangat tidak mungkin dia bunuh diri ya. Gimana caranya seseorang yang pengen bunuh diri itu capek-capek masukin plastik, naruhin plastik ke kepala sampai leher, terus capek-capek membalut kepalanya dengan lakban sepresisi dan serapi itu. Aduh, kalau mau bunuh diri, cari yang cepet lah. Misalnya gantung diri kayak minum racun atau nyayat nadi. Itu cepet loh. Ngapain dia repot-repot gitu loh. Setelah jendela Oh ini toh maksudnya lu pade nih buat record pada saat lu buka jendela dengan mencongkel, buka pintu dan akhirnya nyelonong tuh buat ini toh. Buat alibi maksudnya. Oh konsepnya begitu toh. Makanya lain kali kalau memang lu mau buat alibi, harus didukung dengan narasi yang tepat biar kelihatan gobloknya gitu. Iya. Kalau emang niatnya lu mengecek, harusnya bukan dengan nyongkel. Lu bawa tangga, lu intip tuh di ventilasi di atas jendela. Iya. Cukup kan? Tidak perlu juga nyongkel jendela. Ngapain buat nyongkel jendela? Kalaupun lu mau nyongkel jendela, mau buka pintu, minimal lu bawa hansip atau RT RW. Bukan lu lakuin secara mandiri. Ya bukannya kenapa-napa, entah disadari atau tidak, baik langsung ataupun tidak. Lu pade sudah merusak TKP. Ya. Lu merekod sebagai salah satu alibi. Oke. Tapi lu mengaku bahwa lu anggap yang bersangkutan masih tidur. Nah, kalau lu anggap dia masih tidur, ngapain lu buka slot pintu tersebut? Dan ngapain juga lu buka pintu kamar yang bersangkutan? Kan lu anggap dia masih tidur. Kalau orang tidur ngapain lu gangguin? Ngapain juga lu buka slot pintunya? Lu buka pintunya, main selonong aja boy ke dalam. Ngapain? Gak ada sopan-sopannya aja. Orang molor lu gangguin. Pakai nyalain lampu pula setelah itu. Lu ganggu keberapa kalinya tuh orang molor. Ya? Ibu kenapa-napa. Pada saat lu pertama kali masuk ke kamar yang bersangkutan melalui jendela, kan kagak mungkin nih lu kagak ngelihat kondisi yang bersangkutan. Kalau emang lu masih menganggap dia molor, ya udah lu tutup lagi jendelanya, bukan lu terusin buka slot pintu, terus lu buka pintunya nyelonong masuk beberapa kali bolak-balik bahkan bergantian, setelah itu lu nyalain lampunya. Kan kagak masuk akal. Kalau lu memang menganggap dia masih molor, ngapain lu nyelonong beberapa kali ke kamar yang bersangkutan? Dari mulai lu masuk dari jendela, lu buka slot pintunya, lu buka pintunya, nyelonong lagi beberapa kali bolak-balik bergantian nyalain lampu. Ayo. Bukti rekamannya lu, dengan argumentasinya lu, alibinya lu, dengan narasinya lu, kagak nyambung. Alibi tambahan yang kalian sampein adalah kalian baru menyadari yang bersangkutan dalam kondisi tidak lagi bernyawa setelah kalian posisinya di luar kamar yang bersangkutan, lalu menelpon pihak tertentu untuk menyampaikan kondisi yang bersangkutan. Oke. Namun pertanyaannya, mengapa pada saat kalian menyadari yang bersangkutan tidak lagi bernyawa,
tidak ada rasa panik, tidak ada rasa kaget, dan lain sebagainya. Itu terlihat dari mimik wajah dan gestur yang kalian tampilkan. Santai aja, tenang-tenang aja. Ya bukan kenapa-napi, rasanya agak lucu dan agak ganjal dan ganjil saja melihat kondisi yang bersangkutan tidak bernyawa, namun tidak lazim, tapi kalian masih bisa lempeng-lempeng aja gitu. Jangankan ngelihat kondisi mayat ya. Ada sebagian besar orang ngelihat bangkit tikus saja udah kaget. Ini kondisi mayat manusia loh. Kondisi tidak lazim. Kagak mungkin kagak kaget sih. Nah pertanyaannya normalnya harus kaget apa kagak nih? Panik apa kagak nih? Ayo. Jadi pada dasarnya alibi kalian itu selain tidak didukung narasi yang baik, tidak didukung argumentasi yang baik, tidak didukung pula dengan gestur dan mimik wajah yang kalian tampilkan gitu. Ya bukan kenapa-napa, gue mah bingung aja. Lu sebenarnya niatnya ngecek atau nge-record? Karena kalau orang mau ngecek, boro-boro kepikiran buat nge-record sesuatu. Ngecek mah ngecek aja. Iya. Bukannya kenapa-napa ya. Orang mah kalau mau ngecek ya ngecek aja gitu. Kagak butuh buat di-record dan kagak bakal kepikiran juga buat di-record. Biasanya orang mengecek sesuatu sambil melakukan recording akan kegiatan yang dilakukan. Biasanya, umumnya, dia meyakini ada yang terjadi. Nah pertanyaannya, yang lu yakini apa yang terjadi? Sampai lu kepikiran merekod kegiatan pengecekan yang lu lakuin. Polda Metro Jaya bicara hasil forensik penyebab kematian diplomat Arya Daru. Kepolisian masih mendalami penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pengayunan yang ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hingga saat ini Polda Metro Jaya belum merilis kesimpulan terkait penyebab kematiannya. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, AKBP Rionel Simanjuntak, telah menyampaikan bahwa tim penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Penyidik sedang menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik kurang lebih 6 hari, ujar Ronald kepada wartawan Ahad 20 Juli 2025. Menurutnya proses pemeriksaan laboratorium memerlukan waktu setidaknya 2 pekan. Pemeriksaan tersebut mencakup analisis organ tubuh yang nantinya akan diungkap oleh tim ahli forensik. Kami perlu mengumpulkan semua keterangan, semua data terlebih dahulu, ujarnya. Selain itu, tim forensik juga dan penyelidikan akan melibatkan psikolog forensik untuk menilai aspek psikologis dari kasus ini. Ronald memastikan bahwa kesimpulan yang akan diumumkan merupakan hasil investigasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa pagi, 8 Juli 2005 di kamar kos di Guest House Gondang Dia, Jalan Gondang Dia Kecil nomor 22 Menteng. Kejadian ini diketahui setelah sang istri yang berada di Yogyakarta merasa curiga karena tidak bisa menghubungi Arya sejak malam sebelumnya. Merasa khawatir, sang istri lalu meminta penjaga kos untuk memeriksa kamar Arya karena pintu terkunci dari dalam dan hanya Arya yang memegang kuncinya. Selain itu, setelah pintu berhasil dibuka, Arya ditemukan dalam kondisi tubuh sudah kaku dan wajahnya tertutup lakban. Penemuan ini langsung memicu penyelidikan intensif dari pihak kepolisian. Polda Metro Jaya memastikan akan mengumumkan hasil penyelidikan begitu seluruh proses analisis forensik dan psikolog rampung.